Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promote the Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Renegade Immortal episode 209 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Mata Wang Lin menyipit tajam ketika bertemu dengan tatapan wanita bergaun biru. Ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidak ada rasa akrab sama sekali, namun tatapan itu justru membuat hatinya sedikit bingung. Meski begitu, sekarang bukan saatnya untuk merenung. Ekspresinya tetap netral ketika ia mundur menjaga jarak. Pada saat itu juga, 100 menara hitam muncul, disertai siulan tajam yang seakan ingin merobek dunia. Mereka meluncur langsung ke arah Moon Gazer Serpent. Menara-menara itu menjulang tinggi, laksana pedang yang menembus ruang. Moon Gazer Serpent meraung marah. Tentakel-tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya terulur ke segala arah, berusaha menghentikan serangan. Menara tercepat ditangkap olehnya, dan begitu tentakel menyentuh, menara itu langsung hancur menjadi bubuk hitam yang menyebar di kehampaan. Para kultivator aliansi yang berada di menara telah melompat turun tepat sebelum menara mendekat ke Moon Gazer Serpent. Sesaat setelah itu, menara-menara lain datang beruntun sambil bersiul tajam. Sebagian besar ditangkap tentakel Moon Gazer Serpent dan meledak menjadi bubuk hitam. Namun, saat bubuk itu menyebar, menara-menara yang tersisa justru bergerak jauh lebih cepat. Seperti pedang yang menembus lapisan debu, mereka berhasil menghindari tentakel dan langsung menembus tubuh Moon Gazer Serpent. Duar! Ledakan keras bergema ketika menara menghantam tubuh ular iblis raksasa itu. Retakan-retakan muncul di ujung menara, menyebar cepat, lalu menelan seluruh menara hingga hancur menjadi bubuk. Duar! 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 Ledakan bergema berturut-turut ketika menara-menara lain yang berhasil menembus pertahanan tentakel menghantam tubuh Moon Gazer Serpent dan hancur jadi abu hitam. Selama proses ini, Moon Gazer Serpent meraung seolah menjadi gila. Tentakelnya menyapu ke segala arah, menebar kehancuran. Beberapa kultivator yang terlalu dekat tidak sempat menghindar, tubuh mereka tercabik dan mati di tempat. Di tengah hiruk-pikuk itu, suara lembut bergema di antara bintang-bintang, namun mengandung kekuatan yang membuat semua orang bisa mendengarnya. Segel, wanita bergaun biru itu mengangkat tangannya. Dalam sekejap, bubuk hitam di sekitar Moon Gazer Serpent menyala dengan cahaya iblis, lalu menyebar membentuk bola raksasa yang menutupinya rapat. Di dalam bola itu, cahaya darah terang berkilau, dan saat itu pula sebuah fenomena mengerikan terjadi di 100 planet di wilayah timur, selatan, dan utara aliansi. Di salah satu planet, hampir semua kultivator dimobilisasi. Mereka menangkap binatang buas dari habitatnya, lalu menjebaknya dalam formasi lingkaran raksasa berdiameter 5.000 km. Puluhan ribu binatang iblis berdesakan di dalamnya, mengaum kesakitan. Di langit, ribuan kultivator mengelilingi formasi, menunggu perintah seorang tetua berambut merah yang berdiri di pusat barisan. Ketika perintah wanita bergaun biru itu menembus ruang, tetua berambut merah itu mengangkat tangan kanannya. Seketika, seluruh kultivator di sekitarnya melepaskan serangan teratur. Mantra dan harta sihir mereka menembus formasi, menghujani binatang buas yang terkurung. Gelombang auman menyayat menggelegar, lautan darah terbentuk, dan formasi raksasa itu menyerap habis darah puluhan ribu binatang iblis. Pemandangan yang sama terjadi di hampir 100 planet lainnya. Inilah segel jiwa darah sejuta binatang, salah satu dari 10 formasi agung milik aliansi. 100 menara hitam sebelumnya dibuat dari bahan khusus agar bisa dipadukan dengan formasi ini. Saat jutaan binatang iblis mati di 100 planet itu, bubuk hitam di sekitar Moon Gazer Serpent mengeluarkan bau darah yang begitu pekat. Bau itu terlalu menindas, siapapun yang menghirupnya akan merasa jantung mereka bergetar hebat. Bubuk hitam mulai bergerak, lalu mengeras, membungkus tubuh Moon Gazer Serpent sepenuhnya seperti bumi yang menutup mangsanya. Bubuk hitam itu berubah menjadi bola raksasa, menyegel Moon Gazer Serpent di dalamnya. Hanya raungan tertahan oleh yang bergema dari dalam bola mengguncang bintang-bintang. Saat segel itu mengikat erat, puluhan ribu kultivator aliansi yang telah melompat dari menara sebelumnya kini bergegas menyerbu para kultivator All Heaven. Pemandangan itu mengejutkan para kultivator All Heaven. Li Yunzi dan leluhur keluarga Sengong saling pandang sejenak, lalu melompat turun dari kayu raksasa. Tangan kanan Li Yunzi meraih kehampaan, energi asal dunia terkondensasi menjadi hampir 100 bendera kecil. Ia lalu berteriak lantang, suaranya menggelegar di angkasa. 72 bumi surgawi, kumpulkan pasukanmu dan basmi semua kultivator aliansi. Perintah diterima, teriak lusinan kultivator All Heaven. Mereka adalah bumi surgawi dari 108 surgawi. Meski tidak semuanya hadir di sini, mereka menggenggam bendera masing-masing, memimpin tim,
lalu menyelam ke medan perang kacau melawan ribuan kultivator aliansi yang baru turun dari menara. Sekejap kemudian, suara ledakan dan dentuman harta sihir yang tak terhitung memenuhi langit. Cahaya sihir berkelap-kelip tanpa henti dan niat membunuh memenuhi angkasa, menindas hingga terasa mencekik jiwa. Nenek moyang keluarga Sengong juga melemparkan puluhan bendera kecil dan berteriak keras, 36 Celestial Surgawi, ikut aku pecahkan Segel Moon Gazer Serpent. Setelah berkata demikian, ia melangkah maju, menyerbu langsung ke arah bola segel. Puluhan kultivator mengikuti di belakangnya, termasuk bocah berkepala besar. Di sisi lain, Li Yunzi menoleh pada 4 sosok di kayu raksasa. Wang Lin, wanita berpakaian istana, pria tua berjubah hitam, dan pemuda berbaju putih. Dengan suara tegas ia berteriak, "Sumu, kalian berempat, lindungi aku." Kayu raksasa itu bergetar hebat, lalu berhenti melayang. Li Yunzi duduk bersila, membentuk segel dengan tangannya, lalu menunjuk di antara alisnya. Jiwa asalnya melesat keluar, 3 gulungan pertempuran berputar mengelilinginya. Jiwa asal Li Yunzi menunjuk pada salah satu gulungan pertempuran, melepaskan gelombang rasa ilahi yang bergemuruh. Seketika, salah satu dari 17 Laofu meledak, memunculkan sosok berdarah. Tubuhnya sepenuhnya terbuat dari darah, dan begitu muncul, ia meraung, menyerbu langsung ke medan perang. Pertempuran semakin brutal. Dewa darah, iblis hitam suci, dan Santo naga iblis suci saling bertarung sengit. Begitu sosok berdarah itu muncul, ia bergabung melawan, membuat iblis hitam suci terdesak parah hingga terpaksa mundur dengan tubuh penuh luka. Jiwa asal Li Yunzi bergetar hebat, tubuhnya melemah. Meski kultivasinya tidak sekuat master percikan api atau bahkan dewa darah, perannya dalam perang ini sangatlah penting. 18 Laofu bukanlah milik keluarga Zhan secara pribadi, namun hanya keluarga Zhan yang memiliki mantra untuk mengendalikannya. Rahasia yang diwarisi dari pemahaman gulungan pertempuran. Rahasia besar ini seharusnya tak mungkin jatuh keluar keluarga, tetapi demi perang melawan aliansi, master percikan api, leluhur keluarga Xiang, lelaki parubaya keluarga Gongsun, dan beberapa monster tua sepakat memberikan kendali Laofu pada Li Yunzi. Begitu ia sedikit pulih, Li Yunzi kembali menuju gulungan pertempuran lain. Gelombang rasa ilahi menyapu bintang. Satu Laofu lagi meledak, membentuk sosok berdarah lain yang meraung dan langsung menyerbu membantu leluhur keluarga Sengong dalam upaya memecahkan Segel Moon Gazer Serpent. Di antara para kultivator aliansi, wanita bergaun biru itu mengerutkan kening. Ia mengangkat tangan seperti batu giok menuju ke depan. Seketika, salah satu anggota klan iblis raksasa meraung lalu melangkah maju. Planet kultivasi kecil yang dibawanya, meski hanya seukuran 1% dari planet normal, langsung diangkatnya lalu dilempar brutal ke arah 15 Laofu yang tersisa. Planet itu runtuh menabrak Laofu dengan kekuatan luar biasa. Seorang tetua tua yang berada di planet itu ikut mendekat, matanya bersinar serius ketika semakin dekat dengan Laofu. Namun semakin dekat, kekuatan penindasan dari Laofu semakin kuat, membuat wajahnya menegang penuh kehati-hatian. Anggota klan iblis raksasa itu meraung sekali lagi. Kali ini langsung menuduh Li Yunzi. Jiwa asal Li Yunzi yang melayang di luar tubuhnya tampak muram, namun ia tiba-tiba membuka mata dan berteriak keras, "Lau Hong, Zhou Xingtian, kalian berdua cepat lindungi Laofu." Suara itu bergema mengguncang seluruh langit pertempuran. Pria tua berjubah hitam dan pemuda berjubah putih langsung menyerbu keluar. Mereka melesat ke arah Laofu yang tersisa. Bagi para kultivator aliansi, aura Laofu adalah penindas yang membuat jiwa bergetar. Tetapi anehnya bagi kedua orang ini, pengaruh Laofu justru terasa seperti dorongan yang membantu. Dengan cepat mereka melepaskan mantra, melindungi Laofu dari serangan yang datang. Li Yunzi menggertakkan giginya, wajahnya pucat, lalu menuju ke salah satu gulungan pertempuran lagi. Begitu akal ilahi memasuki gulungan itu, salah satu dari 15 Laofu yang tersisa runtuh dan memadat menjadi sosok berdarah. Sosok berdarah itu langsung melesat, bertarung dengan tetua di atas planet kultivasi, pria tua berjubah hitam serta pemuda berjubah putih. Namun saat itu juga, bumi dan langit seakan bergetar. Dari jauh, seorang anggota klan iblis raksasa dengan tubuh setinggi 10.000 kaki bergegas maju. Raksasa itu berada di puncak tahap korporil yang, namun tubuhnya terlalu kuat, memungkinkannya menyerap energi asal lebih banyak daripada manusia biasa. Dengan fisik sekeras baja, ia bahkan bisa melawan kultivator Nirvana Scryer tahap awal. Hampir semua harta sihir tidak mampu melukainya. Kini, dengan mata mendung yang berkilat kegilaan, ia langsung menyerbu ke arah kayu raksasa, menargetkan Li Yunzi yang sedang memulihkan jiwa asalnya. Dia ingin menghancurkan diri. Sebuah suara lembut namun indah bergema di telinga Wang Lin. Itu adalah wanita bergaun istana yang berdiri tak jauh darinya. Wang Lin mengangguk tipis, tatapannya dingin menatap jiwa asal Li Yunzi yang masih berusaha memanggil sosok berdarah lain. Saat ini Li Yunzi tidak boleh diganggu.
Wang Lin tahu ia pasti punya cadangan, tapi ini bukan saatnya menguji kesabaran Li Yunzi. Mata Wang Lin berkilat tajam. Dengan suara tenang ia berkata, "Biarkan aku saja." Tubuhnya melesat turun dari kayu raksasa, langsung menghadang raksasa itu. Wanita bergaun istana menoleh, menyibakkan sedikit rambut dan telinganya, tersenyum anggun meski di tengah pertempuran. "Rekan kultivator Su, hati-hati." Begitu Wang Lin meninggalkan perlindungan kayu raksasa, dunia dipenuhi gemuruh perang, ledakan mantra, dentuman harta sihir, dan jeritan pembunuhan bercampur jadi satu. Namun suara paling menggetarkan justru datang dari raksasa klan iblis raksasa itu. Setiap langkahnya menghasilkan ledakan sonik. Aura perusak menyebar dari tubuhnya, membuat bintang-bintang di sekitar tampak bergetar. Dengan kecepatan mengerikan, raksasa itu tiba. Ia mengangkat tinjunya sebesar gunung, lalu dengan raungan bergemuruh, ia melemparkannya ke arah Wang Lin. "Mundur!" teriaknya. Tinju raksasa itu menembus kehampaan. Hembusan anginnya saja sudah mampu meremukkan tubuh kultivator Nirvana Shatterer biasa. Namun Wang Lin hanya menatap dingin, tubuhnya tetap berdiri tegak. Ketika badai tinju itu menyapu, tubuhnya bahkan tidak bergeser setengah langkah. Ia mengangkat tangan lalu mengayunkan pukulannya sendiri. Pemandangan itu terlihat aneh. Satu sisi, tinju raksasa setinggi 10.000 kaki penuh kekuatan perusak. Sisi lain, tinju kecil seorang manusia tampak sepele bagaikan semut yang melawan naga. Namun, ketika kedua tinju itu semakin dekat, maduar! Ledakan suara maha dahsyat menggema, seakan seluruh bintang di sekitar ikut runtuh. Para kultivator yang sedang bertarung terhenti sejenak, telinga mereka dipenuhi gema tabrakan itu. Tubuh raksasa bergetar hebat, rasa kaget memenuhi matanya saat ia merasakan kekuatan yang mustahil datang dari tinju kecil Wang Lin. Ia langsung memuntahkan darah segar, lalu dari tinjunya terdengar suara retakan. Beberapa saat kemudian, lengan kanannya meledak, hancur berantakan dalam semburan darah. Raungan menyedihkan keluar dari mulutnya, tubuh besarnya terdorong mundur, tetapi tubuh klan iblis raksasa tidak mudah mati. Justru kegilaan di matanya semakin membara. Aura kehancuran melonjak dan dalam sekejap tubuhnya bergetar hebat. Ia memilih jalan terakhir, meledakkan dirinya. Penghancuran diri seorang korporil yang puncak, apalagi dari ras iblis raksasa, adalah bencana besar. Energinya cukup untuk menggetarkan hati Wang Lin. Ekspresinya menegang, wajahnya merah, namun matanya semakin dingin. Ia memaksa memuntahkan darah, berpura-pura tertekan, lalu membentuk segel dengan tangan kanannya. Panggil angin. Dari telapak tangannya, angin hitam berputar dan berubah menjadi dua naga hitam. Mereka meraung melesat ke arah raksasa, melahap tubuhnya sekaligus meludahkan hembusan dingin yang membekukan kehidupan. Kekuatan panggil angin meledak, menahan ledakan penghancuran diri raksasa itu. Duar! Ledakan raksasa itu akhirnya terjadi. Gelombang kehancuran menyapu luas, mengguncang semua orang di medan perang. Bahkan para monster tua yang sedang bertarung berhenti sejenak, menoleh ke arah pertempuran itu. Wang Lin terhuyung mundur. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak seolah terluka parah ketika kembali ke kayu raksasa. Namun sebenarnya ia baik-baik saja. Membunuh raksasa sebesar itu bukanlah masalah besar baginya, seorang dengan tubuh dewa kuno. Wanita bergaun istana tersenyum halus, menatap Wang Lin dengan penuh arti. "Aku benar-benar mengagumi mantramu, saudara kultivator Su. Sebuah seni rahasia yang bisa meningkatkan kekuatan tubuh dalam sekejap. Sungguh mengejutkan." Li Yunzi yang duduk bersila hanya membuka matanya sejenak. Ada kilatan kekaguman di sana, tapi ia tidak berkata apapun. Ia kembali menunjuk pada gulungan pertempuran. Satu lagi dari 14 Luofu menyusut cepat, lalu mengembun menjadi sosok berdarah lain. Aura orang berdarah ini jauh lebih mengerikan, seolah membawa mantra darah yang bisa membalikkan langit. Ia segera melompat, menyerbu ke arah pertarungan melawan pria tua di planet kultivasi. Pria tua berjubah hitam dan pemuda berjubah putih. Di kejauhan, wanita bergaun biru mengerutkan kening makin dalam. Ia melambaikan tangan gioknya, dan dua anggota klan iblis raksasa setinggi 10.000 kaki lagi keluar. Salah satunya langsung menyerbu Luofu, sementara yang lain mengarah ke kayu raksasa tempat Li Yunzi berada. Di sisi lain, pria tua di atas planet kultivasi melangkah maju. Kedua tangannya membentuk segel, lalu ia menekan kuat-kuat. Planet kultivasi itu bergetar, memancarkan riak merah menyala. Ia mulai melantunkan mantra, matanya menyala, lalu berteriak lantang. Fluktuasi planet kultivasi. Planet itu berputar makin cepat, tubuhnya menyusut hingga setengah ukuran semula. Riak merah menyebar dengan kecepatan menakutkan. Siapapun yang tersentuh akan runtuh tanpa sisa. Beberapa kultivator Oleven yang berada di jalur riak langsung hancur, bahkan tas penyimpanan mereka pun ikut lenyap. Riak itu merambat menuju kayu raksasa. Ekspresi Wang Lin berubah. Li Yunzi membuka mata dan berteriak lantang. "Sumu, Zian, cepat pergi. Lakukan hal kalian sendiri. Jangan hiraukan orang tua ini."
Bahkan tanpa perintah, Wang Lin sudah bergerak. Ia melesat dengan teleportasi, meninggalkan kayu raksasa sebelum riak merah menghantam. Wanita bergaun istana, Zian, juga bergerak cepat, tubuhnya melayang menjauh. Detik berikutnya, riak merah menyapu kayu raksasa. Jiwa asal Liunzi langsung melilit tubuhnya, membentuk segel pelindung. Lalu bersama tubuhnya lenyap masuk ke dalam kayu raksasa. Riak merah melintas, menyapu permukaan kayu hingga berguncang hebat. Wang Lin yang telah menghindar jauh muncul kembali di tengah kekacauan pertempuran. Begitu muncul, sebilah pedang kultivator aliansi menyambar ke arahnya. Mata Wang Lin berkilat dingin, ia tidak menghindar. Pedang itu membentur tubuhnya dan terpental. Wang Lin berbalik, satu jari teracung. Jari itu mengandung energi asal dan kekuatan dewa kuno. Ujungnya menembus tubuh musuh, meledakkan kabut darah. Jiwa asal kultivator itu melarikan diri, namun segera ditangkap seorang kultivator oleh Heaven lain, lalu dihancurkan. Sosok itu melangkah keluar, matanya menyala dengan niat membunuh. Ia menjilat bibirnya, lalu dengan suara serak berkata, "Sumu, bagaimana kalau kita berdua bertanding lagi? Mari kita lihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak." Itu adalah Suting, wakil guntur celestial. Ekspresi Wang Lin tetap netral, dengan suara tenang ia menjawab, "Jika benar ingin membandingkan, bagaimana kalau kita lihat siapa yang bisa membunuh wanita itu?" Jarinya teracung menuju ke arah wanita bergaun biru. Suting tertegun, ekspresinya berubah-ubah. Ia menggertakkan giginya, lalu tertawa dingin. "Bagus, mari kita bersaing dengan cara ini. Kita berdua akan membantai jalan ke sana dan lihat siapa yang berhasil lebih dulu." Wanita bergaun biru itu jelas memiliki status sangat tinggi. Kalau tidak, ia tak mungkin memimpin formasi sebesar ini. Namun, kultivasinya tidak terlalu menakutkan, hanya tahap pertengahan Nirvana Scryer. Dan kini, dua pembunuh paling mengerikan All Heaven bersiap menerobos ke arahnya. Mata Wang Lin menyala tajam, bibirnya menyunggingkan senyum dingin yang hanya bisa dilihat oleh hatinya sendiri. Ia melesat terlebih dahulu, mendahului Suting, menembus hiruk-pikuk pertempuran menuju wanita bergaun biru. Ekspresi Suting langsung suram, namun ia tetap mengekor di belakang. Dua pembunuh paling berbahaya All Heaven kini menyerbu cakrawala yang sama. Medan pertempuran penuh dengan darah dan teriakan. Ribuan kultivator berjatuhan, harta sihir berterbangan, menghantam bintang-bintang dengan cahaya yang menyilaukan. Suting haus darah. Setiap kali bertemu lawan dengan kultivasi lebih rendah, langsung menebasnya tanpa ragu. Hal itu membuatnya sedikit lebih lambat. Namun Wang Lin berbeda. 1000 tahun pengalaman telah menempanya. Ia bisa membaca niat Suting dengan sekali pandang. Ia tahu Suting menunda dengan sengaja, membiarkannya membuka jalan lebih dulu. Tapi Wang Lin tak peduli, ia tak melambat, justru semakin cepat langsung menerjang ke arah wanita bergaun biru itu. Wanita tersebut melihat segalanya, tatapannya tenang, namun dingin dan anehnya, ia hanya menatap Wang Lin, Suting seolah tidak ada di matanya. Kecepatan Wang Lin semakin meningkat, tubuhnya melesat di antara kultivator yang bertempur. Sesaat kemudian, jaraknya hanya tinggal 1000 kaki. Ia tertawa rendah, tangan kanannya mengepal, lalu melemparkan tinju. Tinju itu menghantam kehampaan, menghasilkan raungan menggelegar. Riak demi riak meledak, menciptakan gelombang kejut kuat yang menyapu lurus ke arah wanita bergaun biru itu. Tubuh Wang Lin tidak berhenti, ia menerobos gelombang itu siap menghantam. Suting yang tak jauh darinya justru tersenyum mencibir. Ia berhenti mendekat, malah mundur sedikit ke samping. Cemooh terpampang di wajahnya. "Sumu, kau sudah berkultivasi 1000 tahun, tapi rencanamu hanya sebodoh ini?" Wanita itu jelas punya status khusus di aliansi, atau ia tak mungkin memimpin perang ini. Meski kultivasinya tak tinggi, pasti ada pelindung kuat di sekitarnya. Kau mau menipuku untuk membunuhnya? Apa kau kira aku anak kecil? Aku ingin lihat bagaimana kau mengakhiri ini. Cibiran itu semakin dalam di wajah Suting ketika ia menatap Wang Lin yang mendekati wanita itu. Gelombang kejut tinju Wang Lin merobek ruang, menghantam sejauh 100 kaki di depan wanita bergaun biru. Namun mata wanita itu tetap dingin. Ia tahu anggota klan iblis raksasa di bawahnya tak akan mampu menghentikan orang ini. Meski begitu, tidak ada jejak panik di wajahnya. Ia hanya mengangkat tangan kiri menekan ke bawah. Sekejap kemudian, planet kultivasi yang dibawa oleh anggota klan iblis raksasa berputar cepat. Riak merah menyala menyebar luas, berisi aura perusak yang menelan segalanya. Planet itu menyusut cepat, setiap detik tubuhnya runtuh ke dalam. Gelombang kejut Wang Lin bertabrakan dengan riak merah. Ledakan keras bergema, gelombang kejutnya hancur, riak merah meluncur bebas, menyapu langsung ke tubuh Wang Lin. Di kejauhan, Suting tak bisa menahan kegembiraannya. Bagus sekali. Sumu ini benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jika dia mati di sini, bukankah itu berkah untukku? Namun, tepat ketika ia bergembira, Wang Lin tiba-tiba menoleh ke arahnya. Senyuman samar, senyum yang bukan senyum, terpampang di wajahnya. Pandangan itu menusuk ke dalam hati Suting, membuat tubuhnya gemetar hebat. Buruk. Suting tahu betul siapa Wang Lin.
Melihat ekspresi itu di saat hidup dan mati membuat pikirannya bergetar. Dalam sekejap, sebuah tungku raksasa muncul mengelilingi Wang Lin. Suara dentang logam menggema dan Wang Lin menuju ke arah Su Ting sambil berteriak lantang. Ubah posisi. Kekuatan yang tak bisa ditolak muncul di sekeliling Su Ting. Ia merasakan dunia berhenti. Waktu itu sendiri seakan membeku, tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk melawan. Riak merah yang sudah tinggal satu kaki dari Wang Lin tiba-tiba berubah sasaran. Dalam sekejap, posisi Su Ting dan Wang Lin bertukar. Dunia seperti terbalik. Ketika Su Ting sadar kembali, waktu berjalan normal. Namun riak merah telah menelannya. Tubuhnya diselimuti cahaya merah menyala dan krisis hidup mati mencekiknya. Ia meraung, membentuk segel, melepaskan energi asal celestialnya dengan gila. Tubuhnya menyusut, ratusan penghalang muncul, melapisinya bagai matahari emas yang bersinar terang. Namun, riak merah itu menghantam tanpa ampun. Debuar, debuar, debuar. Puluhan penghalang hancur seketika. Hanya dalam satu nafas, 30 dari 100 lebih penghalangnya lenyap. Su Ting menggertakkan gigi, memuntahkan lebih banyak energi celestial, bahkan menghancurkan 100 giok untuk memunculkan penghalang baru. Ia juga mengeluarkan harta sihir untuk menahan riak itu. Namun segalanya tetap runtuh. Satu demi satu pertahanan hancur, harta sihir meledak. Tubuhnya seakan ditarik hingga nyaris meledak. Dengan terpaksa, Su Ting akhirnya mengeluarkan darah asal. Darah itu menyebar, membuka celah, dan dengan susah payah ia melarikan diri dari riak. Jika ia melakukannya ketika riak masih kuat, ia sudah mati. Tapi karena riak melemah, ia berhasil lolos. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat. Bahaya tadi baginya bahkan lebih menakutkan daripada duel melawan Wang Lin di jalan menuju surga. Kebencian terhadap Sumu membakar hatinya, ia meraung keras. Sumu? Kau? Namun, kata-katanya terhenti. Suara tawa Wang Lin bergema, menusuk ke dalam. Ia melesat menembus riak yang sudah melemah, tubuhnya menyatu dengan cahaya hitam. Rekan kultivator Su benar-benar dapat diandalkan. Kau sudah membantu melemahkan riak merah ini. Jadi jika aku berhasil membunuh wanita itu, pujian itu juga akan jadi milikmu. Kata-kata itu menusuk Su Ting. Kata-kata itu menusuk Su Ting, membuat darah segar keluar lagi dari mulutnya karena amarah. Namun ia tak bisa menyangkal, dengan dingin ia menahan emosinya lalu memilih mundur. Sementara itu, Wang Lin, tubuh dewa kunonya menyala. Jari-jarinya membentuk pedang, energi asal berputar. Yin dan Yang bertabrakan. Dengan dentuman keras, ia menerobos riak merah itu tanpa hambatan. Wanita bergaun biru menatapnya dengan sorot mata yang kini penuh kompleksitas. Ekspresinya tetap dingin, namun ucapannya membuat jantung Wang Lin bergetar. Tuan mungkin tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Ia menghela napas lirih, lalu menunduk ke arah bunga teratai 8 daun di tangannya. Dengan tenang, ia mencabut selai daun, melemparkannya ke depan. Daun itu berkilau, mengeluarkan aroma samar. Dalam sekejap, ia tumbuh hingga ratusan kaki panjangnya, lalu jatuh perlahan ke arah Wang Lin. Duar! Ledakan keras mengguncang ruang sejauh 100 kaki di sekitar Wang Lin. Aura mengerikan menyelimuti wilayah itu, memaksa segalanya runtuh. Retakan besar muncul di bawah kakinya, dan kekuatan menindas dari luar berusaha mendorongnya jatuh ke celah itu. Dan cerita pun bersambung. Pesan dari episode ini, dari setiap pertempuran yang kita saksikan, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya datang dari tubuh yang kokoh atau teknik yang dahsyat, tetapi dari keteguhan hati dan keberanian untuk melangkah meski dikelilingi kegelapan. Wang Lin menunjukkan pada kita bahwa di balik penderitaan ada jalan menuju kebangkitan. Ingatlah, bintang paling terang hanya lahir dari malam yang paling gelap. Teruslah berjuang dan jadilah cahaya bagi perjalananmu sendiri. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Baris beserta seluruh jajaran leluhur Sekte Purnomo Series pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan gas cuy.